record. Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Semoga kalian yang menonton video ini yang sedang di rumah diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Malam ini saya akan menceritakan tentang salah satu padepokan yang berada di Jawa Timur, dan yang menjadi korbannya ialah 3 pria dan 2 wanita. Nah, yang selamat hanya 1 wanita, 4 lainnya meninggal. Sebelum lanjut ke ceritanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari makhluk tak kasat mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berdoa selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe agar kita bisa membangun channel ini bersama-sama. Langsung saja ke ceritanya. Awal kisahnya, ada 3 pria yang percaya dengan salah satu padepokan di Jawa Timur ini. Dengan dia ke sana, dia merasa dirinya lebih percaya diri dan sering terhindar dari anggapannya nasib sial. Dan ketika bertemu dengan 2 wanita ini, 3 pria ini mengajak mereka untuk mengikuti ke salah satu padepokan karena dia merasa kasihan. Yang satunya gak dapat jodoh, dan yang satunya lagi cari kerjaan sulit. Nah, dengan pendekatan mereka berhasil mengajak 2 wanita ini. Akan tetapi wanita yang bernama Sri ini, dia mencari kerja kemana-mana tetapi belum ketemu. Nah, dia sebenarnya gak percaya sama salah satu padepokan ataupun ritual-ritual seperti itu. Akan tetapi karena 3 pria ini temannya, dia agak sedikit berubah pikiran. Tapi Sri ini gak enak kalau cuma wanita sendiri. Jadi ada salah satu temennya juga, dia belum dapat jodoh sudah berapa tahun. Dia ngajak, katanya sih bisa dapat jodoh kayak gitu. Nah, temennya Sri ini bernama, saya samarkan namanya Yani. Dia belum pernah menikah, akan tetapi sudah 3 kali dia gagal di hubungan, yaitu statusnya tunangan. Dia merasa semuanya sama, dia kecewa. Nah, ketika bertemu 3 pria ini, yaitu Roy, Aji, dan Adik, dia bertanya-tanya tentang padepokan itu. Nah, setelah mereka menjelaskan,
si Adit ini menjelaskan, banyak di padepokan itu ya yang nasibnya seperti kamu, selalu ya gagal di suatu hubungan. Mending kamu ikut aja, siapa tahu dengan kamu ke sana mengikuti ritual, kamu bisa cepat-cepat menikah. Nah, ikutlah dua wanita ini. Nah, setelah itu dia berencana pergi ke padepokan 5 orang ini. Setelah sampai di padepokan itu pagi hari, akan tetapi dia gak sempat bertemu dengan pemilik asli padepokan itu karena ya dengan alasan sakit. Jadi yang turun tangan mengatasi ya ritual-ritual di padepokan itu yaitu salah satu mentor dari mereka, yaitu sebut saja Pak Salim. Pak Salim ini adalah salah satu mentor di padepokan itu. Dia menjelaskan ya seperti kalau kamu ikut ritual yaitu mandi laut di salah satu pantai selatan, kamu akan bernasib baik, entah itu jodoh, rezeki, kerjaan, ataupun permasalahan yang kamu punya pasti akan cepat teratasi. Tapi ya dengan salah satu syarat, kamu harus mengikuti ritual ini dengan sungguh-sungguh. Nah, disitulah Sri ini mulai nggak percaya gitu. Dia mengajak Yani untuk pulang. Kita mending pulang aja daripada ikutan kayak gini nggak jelas. Mending kita di rumah. Ya, dan aku juga mau naruh loker lah. Ya secara online gitu daripada kayak gini nggak jelas. Akan tetapi Yani ini ya seperti pengen cepet nikah gitu. Jadi ya bilang ke Sri ini, ya udah Sri, mending kita ikuti aja sekali-kali, siapa tahu beneran, kan nggak ada yang tahu. Nah, ikutlah mereka berlima ini, 2 wanita 3 pria, ke salah satu pantai selatan. Dan ritualnya itu dilakukan jam 2 dini hari. Nah, mereka pagi-pagi sudah di sana, akan tetapi ya semacam istirahat di sana dan mempersiapkan segala seperti pakaian dan juga beli bunga-bunga kayak gitu. Nah, setelah sampai di pinggir pantai dan yang menemani itu hanya 1 orang, mentor itu Pak Salim. Pak Salim ini ya membacakan doa-doa yang mereka berlima itu sebenarnya nggak tahu doa itu untuk apa. Berjalan dari bibir pantai sekitar 5 meter, dia mencoba menabur bunga di pantai. Dan mereka berlima itu ada di belakangnya, belum ke pantai, ke lautnya, jadi di pantai yang kering. Setelah selesai membacakan doa-doa, Pak Salim ke pinggir menjelaskan bagaimana caranya mandi laut gitu. Jadi mandi lautnya itu 5 orang ini kayak bergandengan tangan. Ya setelah itu jalan perlahan menuju ke tengah laut. Ya agak sampai ke tengah, cuma agak sekitar 5 meter lah dari pantai itu. Nah, setelah itu dia mencoba menghantam ombak. Kata Pak Salim ini, ketika kalian menghantam ombak, dia membacakan salah satu doa seperti inilah. Saya tidak mau, karena saya juga bingung doanya itu. Ya doa kejawen gitu juga ada semacam bahasa Arabnya gitu, jadi kurang paham juga saya. Nah,
Setelah itu ketika menantam baca kayak gitu, ketika ada ombak lagi baca kayak gitu. Itu sekitar 30 menit. Nah, akan tetapi waktunya itu kan dini hari. Ada Sri ini sudah mulai kedinginan. Dia mencoba bilang ke Pak Salim, Pak Salim, saya udah kedinginan Pak Salim, saya mending ke pinggir aja. Dan ritualnya itu baru berjalan sekitar 20 menit. Nah, posisinya itu jam 2. Nah, habis itu baru juga berapa meter dari pinggir pantai. Lalu Pak Salim bilang, nanti kalau kalian udah kerasa enak, udah ke pinggir. Tapi kalau nggak kerasa, kalian harus nambah ke tengah. Jadi mereka berlima itu emang gak kerasa, cuma kerasa orang mandi gitu. Kata Pak Salim, kalian ini kurang fokus dan juga kurang sungguh-sungguh. Kalau pengen mandi laut tuh sungguh-sungguh. Nah, berlima ini ya saling bergandengan, tambah ke tengah, terus tambah ke tengah sampai di atas perut. Lalu Sri ini bilang, jangan terlalu ke tengah, nanti kita malah tenggelam. Nah, yang cowok ini yang 3 ini bilang, Sri kamu nggak usah takut, kita harus sungguh-sungguh. Nah, ketika merasa gimana ya, rasanya itu udah gak enak dari Sri ini. Ada yang aneh, apa yang kita di sini gak jelas banget ini. Apalagi pagi-pagi kayak gini udah kedinginan. Nah, gak berselang 5 menit Sri ngomong kayak gitu, Sri ini malah kayak yang ada yang narik gitu kakinya, kayak ketarik sampai celananya ini melorot. Nah, ketika melorot, yang cowok ini kaget, Sri awas Sri, kamu ngapain tenggelam di situ? Nah, aku ada yang narik. Nah, mereka gak percaya. Nah, ketika Sri ini udah ada yang narik, rasanya Sri langsung lari ke pinggir. Nah, tetapi Pak Salim dan 4 orang yang mengikuti ritual itu membiarkan Sri ini ke pinggir. Jadi Sri agak di belakangnya posisinya begitu. Setelah 1 jam kemudian ada ombak besar. Ombaknya besar menyapu mereka berlima, Pak Salim dan 4 orang ini. Ketika udah tersapu ombak, Sri ke pinggir, dia masih nutup. Nah, dan mereka menghilang dari laut itu. Sri coba minta tolong, tetapi gak ada orang. Teriak-teriak namanya mereka, tapi gak ada yang merespon. Jadi Sri bingung. Dan sedangkan minta pertolongan itu sekitar 1 kilo dari tempat itu, dan motornya itu lumayan jauh waktunya. Jadi Sri ini masih bingung, dia di pinggir pantai, dia masih teriak tolong. Tapi sekitar berapa saat kemudian gak ada respon. Sri mulai panik, dia lalu kabur ke desa terdekat di mana dia memarkirkan motornya. Nah, setelah itu ketika sudah memarkirkan motornya, ketika di tempat parkiran motor, Sri ini namanya juga sekitar hampir jam 3, masih tertutup semua pintu warga. Jadi Sri ini gedok-gedok pintu dengan naik ke depan terasnya dengan posisi basah kuyup, digedor satu-satu. Yang satunya lama meresponnya, pindah ke rumah satunya. Nah, rumah ketiga baru langsung digedor, langsung kebuka. Nah, keluarlah, mbak ini mbak kenapa sampai basah kayak gini? Lalu saya bilang, tolong pak,
rumah saya tenggelam di laut sana. Nah, kok bisa tenggelam? Nah, yang dikatakan Mbak itu kita mengikuti itu. Nah, warga itu membangunkan semua warga yang ada di situ. Nah, ketika sudah ramai warga berkumpul sekitar azan subuh, orang-orang sudah ramai di situ dan juga sudah ada polisi. Akan tetapi bukti tentang Sri ini ada temennya berapa orang itu masih belum ada di TKP. Tetapi motornya ada di sana. Jadi motornya itu sebagai bukti kalau ada ritual pesugihan di sana. Nah, keesokan paginya langsung saja terjun dari Basarnas, dia mencari di pinggir pantai itu. Akan tetapi ada yang aneh. 5 hari mayatnya gak ada yang ketemu satu pun. Nah, sebelum lanjut ke part 2, saya kasih bocorannya. Ketika Sri pergi ke padepokan itu, dia melihat Pak Salim sedang duduk. Kaget. Nah, sampai di sini video dari